Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 5. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat ya. Hari ini kegiatan kita ialah melakukan PJJ kembali pada mata pelajaran fikih. Untuk mata pelajaran fikih hari ini ialah bab 2 tentang haji. Silakan kalian buka buku salam kalian halaman 86 bab 2 tentang ibadah haji. Pada materi kali ini tentang ibadah haji ada beberapa tujuan atau kompetensi yang mesti kalian pahami. Yang pertama, dengan mempelajari ibadah haji ini kalian meyakini bahwa ibadah haji merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian bisa melakukan perilaku disiplin dan tanggung jawab serta peduli sebagai bukti ataupun penerapan dari memahami pelajaran tentang ketentuan ibadah haji. Yang ketiga, kalian bisa memahami tata cara ibadah haji. Dan yang keempat, kalian bisa mensimulasikan tata cara ibadah haji. Ibadah haji, kita akan memulai tentang pengertian ibadah haji terlebih dahulu. Pengertian ibadah haji secara bahasa, haji artinya mengunjungi atau menyengaja. Sedangkan pengertian ibadah haji secara istilah fikih ialah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah yang telah ditentukan oleh syariat. Ibadah haji ini hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu dan di saat-saat tertentu dan di tempat tertentu. Tempatnya ialah hanya di Baitullah Ka'bah, di Masjidil Haram, di kota Mekah. Kemudian ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Siapa yang masih ingat dan masih hafal tentang rukun Islam? Ya, rukun Islam ada 5 ya. Sedangkan kalau rukun iman ada 6. Ya, rukun Islam yang kelima ialah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu saja, baik mampu melaksanakan dari segi materi, jasmani maupun kesempatan ya. Punya uang, badannya sehat dan kuat, serta ada waktu kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk kewajiban ibadah haji ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ayat ini merupakan dalil atau ayat yang menunjukkan kewajiban ibadah haji bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Kemudian, apa sih hukum melaksanakan ibadah haji? Hukum melaksanakan ibadah haji ialah wajib bagi yang mampu, ya, seumur hidup sekali. Tetapi ibadah haji pun dalam keadaan tertentu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Penjelasannya adalah yang pertama, ibadah haji menjadi wajib apabila seseorang sudah memenuhi persyaratan haji, yaitu diantaranya sehat secara jasmani dan rohani, memiliki biaya untuk melakukan perjalanan ibadah haji, dan pergi sampai pulang, serta memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, ibadah haji juga bisa menjadi sunnah jika seseorang melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya. Yang ketiga, menjadi makruh jika seseorang memaksakan diri untuk berhaji padahal tidak memiliki kecukupan biaya atau dalam keadaan sakit. Seperti kamu mungkin pernah lihat ada orang yang pergi haji menggunakan motor, ya. Itu bagaimana hukumnya? Ya, ibadah haji saat ini itu sudah difasilitasi oleh negara, jadi tidak perlu kita bersusah payah melakukan ibadah haji berjalan kaki menggunakan motor, terlebih lagi berjalan kaki.
maka hukumnya menjadi makruh. Ya, terlebih lagi sudah dengan motor capek-capek kemudian diupload jadikan status, maka ibadahnya menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang nilai pahalanya karena dia itu bisa menimbulkan riya. Nah, ibadah haji sekarang sudah difasilitasi oleh negara, maka kita bisa mendaftarkan diri untuk bisa diberangkatkan oleh negara, ya. Sehingga ibadah haji kita tidak menjadi makruh. Namun memang ibadah haji sekarang ini kita bisa menunggu bisa 15 tahun kita daftar hari ini, 15 tahun berikutnya baru kita bisa berangkat. Memang seperti itu. Karena Masjidil Haram di Saudi atau di kota Mekah tidak bisa menampung seluruhnya kaum muslimin yang mendaftar haji saat itu. Maka diberi jatah atau mengantri. Yang keempat, ibadah haji bisa menjadi haram jika ibadah haji dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga ditakutkan akan membahayakan jiwa orang tersebut. Badannya tidak sehat, ya, sakit, sekiranya berangkat itu akan membahayakan jiwanya, itu bisa menjadi haram. Atau nggak punya keamanan seperti tadi menggunakan motor, ya, itu tidak ada jaminan keamanan bagi dirinya, gitu ya, sehingga bisa menjadi haram juga, yaitu ya. Atau kendaraan yang dinaiki itu tidak dalam keadaan sehat, pesawatnya sedang tidak sehat, ya, badannya tidak sehat dan juga biayanya juga tidak sehat, artinya biayanya kurang, itu bisa menjadi haram jika sekiranya di sana dirinya akan terlantar, ibadah hajinya menjadi rusak, maka menjadi haram. Nah, itulah tentang pertama pengertian ibadah haji dan hukum melaksanakan ibadah haji. Itulah penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya silahkan kalian tulis beberapa soal dari Pak Ahmad ya, untuk melatih kefokusan kalian dalam mengikuti PJJ hari ini dan melatih pemahaman kalian dalam memahami PJJ hari ini. Soal yang pertama ialah apa pengertian ibadah haji secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, untuk siapa saja kewajiban melaksanakan ibadah haji itu. Yang ketiga, tuliskan ayat yang menunjukkan kewajiban ibadah haji beserta artinya. Yang keempat, di manakah letak Baitullah atau Ka'bah itu? Dan yang kelima, ibadah haji bisa menjadi haram jika, ya. Atau soal nomor 5, jelaskan mengapa ibadah haji bisa menjadi haram. Itu ya, soalnya ya, nomor 5, jelaskan mengapa ibadah haji bisa menjadi haram. Itu ya. Untuk soal hari ini ada 5 soal, silakan ditulis di buku tulis kemudian dijawab, lalu dikirimkan foto jawabannya ke Pak Ahmad. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengikuti PJJ dengan baik, kemudian mengirimkan tugasnya kepada Pak Ahmad. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa salat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.